Ilahi lastu lil firdausi a'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku dimanapun Anda berada? Mudah-mudahan sehat selalu tentunya. Baiklah, pada kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan seseorang. Kalau nggak salah yang bertanya ini mengaku dari Kalimantan Selatan. Pada intinya pertanyaannya seperti ini, Pak Mariono, saya ini sudah bercerai, sekarang sudah menikah lagi. Saya ingin membagi harta saya dengan istri pertama, bagaimana caranya? Yang bersangkutan bertanya, Pak, dulu ketika saya cerai dengan istri saya yang pertama ya, memiliki sebidang tanah, tambak atau apapun namanya. Kemudian saya menikah dengan yang kedua ini, sudah ada bangunan ya, sudah ada gedungnya lah, sudah ada rumahnya. Lalu cara saya membagi kepada istri pertama itu bagaimana? Nah, saya ingin jawab pertanyaan ini begini. Harta yang diperoleh dalam masa pernikahan adalah harta bersama. Ini dulu yang jadi patokan kita. Artinya selama masa menikah memiliki harta, itulah harta bersama. Mau istri yang bekerja, mau suami yang bekerja, atau sama-sama bekerja. Kecuali ada harta bawaan sebelum nikah dulu, nah, itu dikeluarkan dulu yang itu. Terus yang diperoleh dalam masa pernikahan adalah harta bersama. Terhadap kasus Mas yang bertanya ini, maka cara pembagiannya ya, kan tadi sudah dijelaskan pertanyaannya ya. Ketika nikah dengan yang pertama memiliki sebidang tanah, setelah menikah dengan yang kedua, tanah itu kemudian ada bangunan. Cerai dengan yang pertama, lalu cara membagi kepada yang pertama bagaimana? Hitung saja ketika tanah itu belum ada bangunan, berapa harganya. Contohnya begini, kalau misalnya tanah dengan bangunan tuh katakanlah harganya 300 juta, harga tanahnya 50 juta, bangunannya kan bersama istri kedua, jangan dihitung. Maka bangunan 50 juta itulah bagi dua, artinya bagi untuk suami dan juga bagi kepada mantan istri. Tanahnya saja, jangan dengan bangunannya. Lalu pertanyaannya, Pak, menentukan harganya bagaimana? Apakah harga ketika saya membeli dulu atau harga jual sekarang ketika proses pembagian? Jawabannya jelas ketika proses pembagian, jadi harga jual bukan harga beli gitu ya. Lalu bagaimana cara menghitungnya, Pak? Ini kan sudah ada bangunan. Ya tanyalah dengan kiri kanan. Contoh, kalau rumah ini misalnya harganya 300 juta, tanyalah dengan kiri kanan. Kalau misalnya saya menjual tanah saja ini kira-kira berapa? Kan bisa dihitung. Pasaran kiri kanan, tanah belum ada bangunan, kan bisa dihitung kan? Jadi harga proses penjualan atau ketika batas cerai itu sebenarnya ya. Seperti itu. Karena harta yang diperoleh dalam masa pernikahan kan. Tapi kalau misalnya bangunan jangan dibagi, karena bangunan itu harta bersama istri kedua. Lalu persoalan, Pak, saya ini dulu membangun rumah ini kan, Pak, dulu ada juga menjual harta di tempat lain yang isi saya tidak tahu, misalnya kemudian dibangunkan rumah ini, artinya istri pertama ya, itu bagian yang dibagi. Yang saya maksud, andaikan bersama istri pertama hanya punya tanah sebidang tok, belum ada bangunan, maka tanahnya itu saja yang dibagi, bukan bangunannya. Lalu caranya ya kita beli, tanah itu kita beli dulu, kemudian uangnya sebagian diberikan kepada istri pertama tadi.
yang sudah cerai tadi. Artinya begini, kalau rumah itu katakanlah dengan bangunan harganya 300 juta, kira-kira harga tanah itu berapa? Ya anggaplah 50 juta. Ya sudah, 50 juta itu bagi dua, yang 25 juta berikan kepada mantan istri tadi. Begitu cara pembagiannya ya. Tetapi ingat, ada satu hal yang kita tidak boleh lupa. Kalau dengan bersama istri pertama tadi punya anak itu dunia akhirat tanggung jawab suami, tanggung jawab bapaknya, bukan istrinya atau bukan ibunya ya. Ingat itu. Artinya kalau membagikan uang atau pembagian kepada istri pertama tadi, mantan ya, juga perhitungkan juga untuk anak. Tetap dibagi dua tetap, tapi jangan lupa anak itu sampai kapan tanggung jawab sang ayah. Tentu kalau menurut agama dari sisi harta ya, pertama dia ya kalau anak laki-laki sampai balik, kalau anak perempuan ya sampai menikah. Tapi kalau menurut undang-undang ya sampai 17 tahun itu tanggung jawab orang tua pada anak. Kalau sekolah minimal wajib belajar itu sampai SMP itu. Karena nggak ada hubungan, meskipun mantan istri kita sudah menikah, artinya kan anak ada bapak tiri, kewajiban tetap pada ayahnya, bukan pada bapak tirinya. Bahkan kalau kita meninggal dunia sekalipun ya, anak itu kewajiban dari pihak keluarga kita, ayahnya misalnya wali, apa kakeknya, saudara kita dan lain segala macamnya. Jadi cukup jelas ya. Jadi ketika kita cerai, memiliki harta, kemudian menikah lagi ya, maka harta bersama istri pertama itu adalah harta bersama ya. Yang kedua jangan hitung. Makanya kalau kita mau poligami, biasanya pengadilan agama itu meminta catatan harta, punya ini, punya ini, punya ini. Tujuannya karena bersama istri kedua tadi ya, harta itu sebenarnya dimulai dari sejak catatan harta yang belum ada itu. Jadi ketika catatan harta yang sudah ada, itu hakikatnya bersama istri pertama. Cukup jelas ya, khusus yang bertanya. Nanti kalau belum jelas silahkan tanyakan ulang. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.